kabar kalian? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar PAI. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran hari ini dimulai ataupun dilanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa menuntut ilmu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sebelum masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Bapak cek kehadiran kalian. Kalau dari tempat duduk sepertinya tidak ada yang absen ya. Artinya semua siswa masuk. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak ingin menanyakan sedikit. Kira-kira Indonesia itu dulunya atau awalnya itu menganut agama apa? Ada yang kalian ketahui? Mungkin bisa tunjuk jari. Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira Indonesia itu dulu menganut agama Islam enggak? Ada yang tahu? Nah, ya. Jadi pada mulanya bangsa Indonesia ataupun Nusantara, ya dulu namanya Nusantara, itu belum menganut Islam. Ya. Pada zaman dahulu Indonesia ataupun Nusantara itu menganut kepercayaan-kepercayaan. Ada yang tahu anak-anak kepercayaan apa saja? Ya, betul. Animisme, dinamisme, politeisme, itu ya. Mempercayai bahwa roh itu mempunyai kekuatan gaib. Mempercayai bahwa benda-benda mempunyai kekuatan gaib. Nah, itu keyakinan yang dianut sebelum Islam atau pra-Islam di Nusantara. Baik anak-anak, itu sedikit kondisi Nusantara atau Indonesia zaman dulu. Nah, untuk memperdalam materi hari ini, kalian akan mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kalian tadi sudah mengetahui bahwa sebelum Islam datang, itu Indonesia menganut beberapa kepercayaan. Nah, anak-anak harus tahu bahwa Islam masuk di Indonesia itu memakan waktu yang tidak sebentar, gitu ya. Prosesnya lama sekali. Maka anak-anak harus tahu bagaimana Islam masuk di Indonesia sampai kepada kalian, sampai kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Islam, bisa memeluk agama Islam yang mulia ini. Itu tujuan pembelajarannya, bahwa dengan mempelajari materi ini, siswa mampu menjelaskan sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dan menjelaskan sumber-sumber masuknya agama Islam di Indonesia. Itu tujuan pembelajarannya anak-anak. Ini ada peta konsep atau kerangka yang akan kalian pelajari pada materi ini. Yang pertama, penyebaran Islam. Penyebaran Islam itu
terjadi melalui 1. Perdagangan, 2. Perkawinan dan hubungan sosial, yang ketiga melalui para wali. Itu anak-anak harus memahami nanti. Kemudian sumber-sumber sejarah masuknya Islam di Indonesia. Apa itu? Sumber-sumbernya dari mana? Yang pertama, terdiri atas kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi bukti bahwa Islam masuk di Indonesia itu dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua, melalui pedagang Arab, kemudian Marco Polo, kemudian melalui ada tulisan-tulisan di batu nisan, dan dari sejarawan Cina. Itu kerangka atau peta konsep pembelajaran pada bab ini. Baik anak-anak, satu persatu akan sedikit Bapak jelaskan. Kemudian materi utamanya adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, sumber-sumber sejarah masuknya Islam di Indonesia. 1. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, proses dakwah Islam melalui perdagangan. Kemudian yang kedua, penyebaran Islam melalui perkawinan dan hubungan sosial. Yang ketiga, penyebaran Islam oleh para wali. Yang pertama, proses dakwah Islam melalui perdagangan. Anak sekalian, masuknya agama Islam sejalan dengan berkembang dan ramainya perdagangan antara Jazirah Arab, Teluk Persia, India, Selat Malaka, dan Kepulauan Indonesia terjadi pada abad ke-7 sampai 15 Masehi. Para pedagang yang berasal dari berbagai negeri yang jauh dari Indonesia, misalnya dari Arab, Persia, Irak, Gujarat, Sri Lanka, dan negeri lainnya, karena faktor musim yang menentukan waktu pelayaran. Itu proses dakwah Islam melalui jalur perdagangan. Kemudian yang B, penyebaran Islam melalui perkawinan dan hubungan sosial. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses perkawinan antara para pedagang muslim dan wanita setempat. Antara lain adalah bahwa Islam tidak membedakan status sosial, apakah orang kaya atau miskin, apakah orang biasa atau golongan bangsawan. Maka penyebaran Islam melalui perkawinan ini ada juga yang melalui para pemimpin-pemimpin di kerajaan tersebut. Sehingga Islam dari 1, 2, 3 itu bisa berkembang melalui perkawinan dan hubungan sosial. Kemudian yang ketiga anak-anak, penyebaran Islam oleh para wali. Di Pulau Jawa yang terkenal sebagai penyebar Islam ialah para wali, terutama Wali 9 atau yang disebut juga dengan Wali Songo. Ada yang tahu siapa di antara Wali Songo itu anak-anak? Ya. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim, berasal dari negeri Arab, dimakamkan di Gresik. Yang kedua Sunan Ampel, yang waktu kecilnya bernama Raden Rahmat. Beliau itu berasal dari Campa. Yang ketiga Sunan Giri atau Raden Paku, murid Sunan Ampel. Menyebarkan Islam itu Sunan Giri ini melalui dunia seni. Yang keempat Sunan Bonang. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Beliau menyebarkan Islam di daerah Tuban. Ya. Yang kelima Sunan Derajat. Beliau melakukan penyebaran Islam dengan cara pendekatan sosial. Yang keenam Sunan Kudus. Beliau menyebarkan Islam di Kudus menggunakan pendekatan seni juga. Yang ketujuh Sunan Kalijogo. Nah ini tentu anak-anak sudah begitu mengenal ini Sunan Kalijogo ya. Itu sering diputar di di film-film. Beliau menggunakan 7 pendekatan kebudayaan dalam tugasnya menyebarkan agama Islam.
Ini Sunan Kalijogo itu terkenal dengan dakwahnya melalui apa? Seni wayang. Yang ke-8 Sunan Muria. Pendekatan kebudayaan dilakukannya untuk menarik rakyat golongan bawah untuk masuk dan memeluk agama Islam. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Beliau menyebarkan Islam di Jawa Barat, terutama daerah Cirebon dan Banten. Anak-anak, materi yang kedua, setelah anak-anak tahu proses masuknya Islam di Indonesia, nah sekarang apa ada sumber-sumber sejarah yang menyatakan bahwa Islam itu masuk di Indonesia? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama dari para pedagang Arab. Kemudian yang kedua sumber dari Marco Polo. Yang ketiga dari batu nisan. Yang keempat dari sejarawan Cina. Yang pertama sumber dari para pedagang Arab. Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim memusatkan kegiatan ekonominya dalam perdagangan. Para pedagang Arab ini berinteraksi dengan para pedagang dari kerajaan Sriwijaya, anak-anak. Dengan demikian sangat mungkin bahwa banyak para pedagang asing yang menetap di Sriwijaya. Kemudian berlayar kembali. Di antara pedagang-pedagang Arab dan Persia, mereka telah memeluk agama Islam. Nah, dengan demikian, pedagang-pedagang dari Persia itu yang telah memeluk Islam masuk ke Sriwijaya, 1, 2, 3, dan selanjutnya banyak yang simpati, banyak yang senang dengan agama Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian sumber yang kedua dari Marco Polo. Marco Polo menyatakan bahwa telah ada kerajaan Islam di Tumaksida dan Samudra Pasai, di mana setelah ia melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia dan singgah di Perlakpada tahun 1292. Kedua kerajaan tersebut menguasai perdagangan di Selat Malaka. Yang ketiga sumber dari batu nisan pada abad kedua di pesisir utara Jawa Timur, yaitu di Lerandan, itu daerah Gresik. Ditemukan sebuah nisan bertuliskan huruf Arab yang mirip dengan yang ada di batu nisan kubur di Panrang, Campa. Ya. Selanjutnya pada abad ke-14 dan 15 ya, di pesisir utara Jawa Timur sana sudah ada komunitas muslim. Ya. Ini menunjukkan bahwa telah ada atau Islam itu telah masuk di daerah sana atau khususnya di Gresik. Yang keempat sumber dari sejarawan Cina, yang mengungkapkan bahwa sebagai penduduk Tuban dan Gresik adalah Muslim yang berasal dari setiap kerajaan asing dari barat yang telah merantau ke daerah ini sebagai pedagang. Mereka juga mengenakan pakaian dan makan makanan yang bersih. Ya, ini dari sumber sejarah Cina menyatakan seperti itu, bahwa sebagian penduduk di Tuban dan Gresik adalah Muslim. Gitu. Baik anak-anak, itu sedikit penjelasan dari Bapak bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara dan sumber-sumber apa saja yang menyatakan bahwa Islam itu telah masuk di Indonesia. Nah, ada pertanyaan? Sudah jelas anak-anak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, dilanjutkan dengan
diskusi kelompok. Ya, silakan anak-anak membuat kelompok ya dengan tim berjumlah 6 ya. Ada 6 dari setiap kelompok. Silahkan dibuat kelompok. Setelah itu nanti ada 2 pertanyaan ini, silakan kalian diskusikan dengan satu kelompok dan jelaskan ini. Yang pertama, jelaskan peranan wali dalam menyebarkan agama Islam. Apa peran wali? Ya, khususnya Wali Songo itu ya, dalam menyebarkan agama Islam. Yang kedua, uraikan ciri-ciri peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia. Ya, baik anak-anak, silahkan kalian berdiskusi. Setelah nanti selesai, kurang lebih 10 menit, kalian berdiskusi. Nanti presentasi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Itu anak-anak ya. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin penjelasan Bapak seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya, bisa memahami materi hari ini. Semoga bermanfaat sehingga kalian menjadi yakin bahwa Islam di Indonesia, masuk ke Indonesia itu melalui perjuangan yang panjang. Oleh karena itu, anak-anak harus bersyukur, harus berterima kasih kepada para alim ulama, para wali yang telah menyebarkan agama Islam sampai ke Indonesia, negara kita ini. Mungkin kalau atau andai kata mereka itu tidak menyebarkan Islam sampai di Indonesia, mungkin kita tidak akan pernah mengenal Islam, apalagi memeluk agama Islam. Maka dari itu kita harus bersyukur, alhamdulillah, dengan peran para wali kita bisa mengenal Islam, bisa memeluk agama Islam, dan yang paling penting anak-anak harus senantiasa berusaha untuk melaksanakan, mengamalkan ajaran agama Islam. Baik anak-anak, Bapak tunggu hasil diskusinya, terus nanti presentasi. Begitu anak-anak, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.